Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba amma ba'd. Ikhwani a'izzai rahimakumullahu jami'an. Kembali kita duduk di sini tentunya untuk mempelajari firman Allah, mendalami tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya sudah kita pahami, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak, agar di saat kita mengarungi bahtera hidup ini kita selamat, tidak tersesat, dan juga bahagia nantinya di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Baik, kita masuk ke masih di kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab amru ulatil umur birrifqi birra'iyah wa nasihatihim. Itu bab yang menjelaskan tentang perintah kepada para penguasa untuk berlemah lembut dengan rakyat mereka dan senantiasa memberikan nasihat kepada mereka. Dan kita masuk ke hadis 655. Musta'id ya Faid? Fadhal iqra. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا الأستاذ وللسامعين المستمعين في هذا المجلس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث رقم 655. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. في قول قبله فشق عليهم فاشق عليهم. طيب، أحسن الله إليك. طيب، بارك الله فيك وبارك الله فيكم. Hadis yang ke-655 ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Tentu kita sudah paham siapakah beliau. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya istri beliau yang dinikahi di saat beliau masih gadis. Selainnya yaitu wanita yang sudah meninggal suaminya, ditinggal oleh suaminya. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha juga putri sahabat beliau, putri dari sahabat beliau yang paling dekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar ini adalah teman beliau ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan beliaulah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan para laki-laki. Dan juga Abu Bakar ini As-Siddiq radhiyallahu anhu juga sahabat Nabi, orang yang paling pertama kali mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana sahabat yang lainnya belum begitu yakin, masih ragu-ragu, namun Abu Bakar ini langsung mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan kecerdasannya dan juga kepintarannya, sehingga apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini adalah di antara tabiatnya orang Arab, di mana mereka itu sangat cepat menghafal dan juga lemah dalam menulis. Lemah dalam menulis. Kenapa? Karena di saat itu yang ngetren itu bukan menulis dan juga membaca. Yang ngetren itu adalah menghafal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa membaca dan juga menulis. Makanya dikenal dengan al-ummi. Kenapa? Karena bangsa Arab di saat itu dikenal dengan menghafalnya. Makanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi nabi, atau sebelum Nabi Muhammad lahir, dikisahkan di bangsa Arab itu ada seorang raja yang masya Allah kekuatan hafalannya sangat luar biasa sekali. Raja ini saking kuatnya hafalan, dengar sekali langsung hafal. Dan istrinya
istrinya itu mendengar 2 kali langsung hafal. Dan anak putrinya mendengar 3 kali langsung hafal. Dan juga budaknya mendengar 4 kali langsung hafal. Semuanya dari suaminya, istrinya, anaknya, kemudian juga pembantunya, semuanya raja menghafal. Nah, sehingga raja ini suatu dikisahkan mengadakan sayembara. Barang siapa yang datang yang mampu mendatangkan syair, yang mana syairnya itu belum pernah didengar oleh raja, maka dia akan mendapatkan hadiah. Maka berbondong-bondonglah para syair itu, para pujangga itu menampilkan syair-syairnya, puisi-puisinya, namun semuanya terbantahkan. Sehingga satu lagi yang terakhir ini, dia menulis syairnya beberapa saat sebelum dia naik ke podium tersebut. Dia menulisnya. Ketika di podium, dia membacanya begitu sangat-sangat sulit untuk diingat. Dengan kata-kata yang begitu sulit untuk diingat. Raja ini mendengar dengan seksama, mendengar dengan sama. Ingat raja ini kalau nggak sekali langsung hafal kan? Ketika selesai membaca syairnya, kata penyair ini, saya akan menerima hadiahnya. Kenapa? Karena ini syair baru saya tulis tadi katanya. Mungkin bahasa kita tulis bauntin mungkin ya, tulis bauntin. Karena raja ini punya kelebihan, mendengar sekali langsung hafal. Kata raja ini, dengan begitu semangatnya mengulang kembali syair yang dibaca tadi satu persatu, bait per bait, luar biasa, dengan tanpa ada kesalahan. Penyair tadi langsung terheran-heran, kok bisa katanya? Kenapa bisa padahal saya baru menulisnya tadi, barusan sebelum saya naik ke podium ini. Kata raja ini, bukan saya saja yang bisa mengulang kembalinya, istri saya juga tahu. Kenapa? Karena istrinya sudah mendengar 2 kali. Ya, karena diulang dari penyairnya dan juga suaminya. Dibaca oleh istrinya lagi, luar biasa. Kaget penyair ini. Kata istrinya rajanya ini, bukan hanya saya yang tahu, istri, anak juga tahu katanya. Anak saya juga tahu. Dibaca lagi oleh istrinya. Karena istrinya kan punya kelebihan mengulang 2 kali langsung hafal. Yang lebih mematahkan semangatnya lagi, pembantu saya juga tahu katanya. Pembantunya. Diulang kembali dari awal sampai akhir. Akhirnya penyair ini angkat tangan katanya. Akhirnya dibukakanlah rahasianya. Apa rahasianya? Ternyata raja ini kalau mendengar sekali langsung hafal. Istrinya 2 kali, anaknya 3 kali, teman-teman 3 kali. Tapi dia berhak mendapatkan hadiah. Yang tadi itu berhak mendapatkan hadiah. Karena memang sulit kata-katanya. Anak pun enggak sampai sekarang belum hafal-hafal syairnya. Tapi kisahnya seperti itu. Jadi intinya bahwasanya orang-orang Arab itu dikenal dengan penghafal. Makanya banyak di antara mereka tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengandalkan hafalan mereka. Dan Al-Qur'an juga di antara keutamaannya adalah menghafal. Bagi orang yang menghafal, maka dia mendapatkan keutamaan. Dan orang tidak akan pernah bisa menghafal Al-Qur'an kalau dia tidak sering membacanya atau sering mendengarnya. Mustahil langsung menempel kan? Tidak. Makanya keutamaan membaca Al-Quran lebih utama. Semakin sering dibaca, maka semakin banyak keutamaannya. Dan juga kalau orang yang semakin sering membaca, otomatis dia semakin sering, semakin cepat menghafalnya. Makanya kalau antum ingin menghafal, kok nggak bisa-bisa? Ya gimana bisa menghafal, antum nggak pernah baca? Kan begitu kan? Harusnya kan sering baca. Baca sekali, 2 kali, 3 kali, Masya Allah, langsung hafal. Ini Faid ini sudah hafal 30 juz. Ya, apa kiat-kiatnya? Sering menghafal, ya kan, sering baca kan? Dan juga Masya Allah ini ada santri-santri penghafal semua nih insya Allah ini. Ini paling sedikit 5 juz kayaknya nih. Ini semuanya para menghafal 30 juz ke atas, bukan. 5 juz ke atas maksudnya. Baik, jadi dan Aisyah radhiyallahu anha dikenal di antara istri Nabi yang cerdas, yang sangat cerdas, sehingga apa yang disampaikan Nabi langsung dihafal. Termasuk hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa kata Aisyah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti. Aku mendengar Nabi bersabda di rumahku. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha.
Kenapa? Nabi bersabda di rumah beliau. Dan Nabi juga meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan al-anbiya yudfanun haitsu ma matu. Dan Nabi itu dan semua Nabi dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga beliau pun diwafatkan, dimakamkan di rumah Aisyah, bukan di masjid. Nah, ketika sekarang kita melihat ada masjid, ada kuburan di Masjid Nabawi itu, kuburan Nabi, itu karena imbas dari perluasan. Bukan dimakamkan di masjid, tapi imbas dari perluasan masjid, sehingga mau tidak mau kuburan Nabi pun terpaksa dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Pada asalnya bukan dikuburkan di masjid. Ini bukan sebagai dasar agar orang-orang itu dimakamkan di masjid, bukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menguburkan kuburan di masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Nabi melarangnya. La tusallul kubur wa la tusallu 'alaiha. Janganlah kalian salat di atas kuburan atau menghadap kuburan. Ini larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada batasnya. Seperti di depan kita kan ada makam itu. Tapi karena ada batasnya, ada temboknya, di masjid kita ini kan ada batasnya, ada tembok, maka itu dibolehkan. Kalau tidak ada batasnya, itulah yang Nabi larang. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku, kata beliau, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, barang siapa diberikan amanah sebagai wali, artinya sebagai pemimpin. Wali di sini bisa sebagai pemimpin dari yang paling bawah, yaitu apa? RT sampai ke atasnya, presiden. Jadi wali itu artinya pemimpin. Dan wali itu harus cerdas, harus berakal, dan tidak boleh gila. Karena gila itu apa? Gila itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak orang yang gila itu tidak dihilangkan baginya at-takalif, tidak ada beban bagi dia. Kenapa? Karena akalnya sudah sehat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rubi'al aqlam an thalathin, rubi'atil aqlam an thalathin. Jadi diangkat pena dari 3 orang. Artinya tidak akan tulis dosa-dosanya dia kalau dia berbuat kesalahan. An-sabi hatta yahtalim. Dari orang kecil sampai dia balik. Wa 'anil majnun hatta wa 'an naim hatta yastaqid. Dari orang tidur sampai dia bangun dari sadar. Wa 'anil majnun hatta yaqil, dan dari orang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Jadi orang-orang gila itu tidak punya kewajiban, apalagi menjadi wali-wali yang lainnya. Wali kelas saja nggak boleh, ya. Wali kelas saja tidak boleh. Wali hakim apalagi wali-wali kota tidak boleh. Dan apalagi lebih daripada itu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa 'alaihim fashquq lahu." Barang siapa yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, kemudian di saat dia memimpin itu menderitakan rakyatnya, menjadikan rakyatnya itu menderita, maka fashquq alaihim, ya Allah, berilah penderitaan pada dia itu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika Nabi berdoa tidak ada penghalang dari Nabi dan Allah, langsung Allah membalasnya, mengabulkan doa Nabi-Nya. Makanya ini peringatan buat para penguasa. Jangan sampai ketika jadi penguasa memberikan penderitaan kepada rakyatnya. Kenapa? Karena Nabi berdoa atas mereka kepada Allah. Di saat mereka menyusahkan rakyatnya, maka Allah akan menyusahkan dia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Dan kebalikannya, wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bihi. Dan kebalikannya, ketika ada di antara para pemimpin itu, penguasa itu, kemudian mereka itu berlemah lembut dengan rakyatnya,
menyenangkan rakyatnya, memberikan kemudahan dalam urusan rakyatnya, maka berilah kemudahan buat dia. Berilah kemudahan buat penguasa itu. Ingat, ini adalah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa agar mereka senantiasa memperhatikan rakyatnya. Ingat, ketika dia menyusahkan rakyatnya, maka Allah akan menyusahkan dia. Kebalikannya, ketika dia memberikan kemudahan kepada rakyatnya, maka Allah juga akan memberikan kemudahan buat dia. Oleh karena itu, kepada siapapun yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah memperhatikan hadis ini. Karena hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis 1828. Nah, dari hadis yang kita baca tadi itu, yang sangat-sangat singkat tadi itu, maka ada beberapa pelajaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasannya balasan itu sesuai dengan pekerjaannya. Balasannya itu akan disetimpalkan dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya. Ketika perbuatannya baik, maka Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Kebalikannya, ketika perbuatannya buruk, maka Allah akan berikan keburukan pada dia. Semuanya, ketika anak akan memberikan kebaikan kepada ketika orang tua memberikan kebaikan kepada anaknya, atau kebalikannya, ketika anak memberikan kebaikan kepada orang tuanya, nanti anak ini akan jadi orang tua dan anaknya pun akan berbakti kepada kedua orang tuanya kalau orang tuanya dahulu berbuat baik kepada orang tuanya. Namun kebalikannya, ketika anaknya ini berdurhaka kepada orang tuanya, maka anaknya dia nanti ini akan juga durhaka kepada orang tuanya. Karena baru-baru ini ada viral di mana ada seorang anak, tiga anak menitipkan orang tuanya di panti jompo. Ingat, orang tua itu mampu membesarkan, merawatkan anaknya, berapapun jumlahnya. Namun belum tentu anak yang banyak itu mampu merawat satu ibu ataupun ayah. Makanya butuh kesabaran. Ingat, ketika engkau sebagai anak sekarang tidak mampu merawat orang tuamu, ingat nantinya kamu di saat kamu orang jadi orang tua, begitu juga balasannya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, al-jaza min jinsil amal. Balasannya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Perbuatannya. Kata-kata lain mungkin ini tidak pas, namanya hukum karma, tapi itu tidak ada dalam Islam hukum karma. Itu balasan yang setimpal bagi orang yang berbuat baik. Ya, kata orang Indonesia, siapa yang menuai badai, apa gimana istilahnya? Siapa yang nabur angin, dia akan menuai badai. Ya, otomatis kan siapa yang benihnya unggul kemudian rawat dengan bagus, maka dia juga akan mendapatkan hasil yang bagus pula. Kebalikannya, ketika dia bibitnya tidak unggul, maka otomatis juga hasilnya tidak bagus juga. Nah, begitu juga dalam beribadah ini. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah pasti akan balas kita dengan kebaikan-kebaikannya. Namun kebalikannya, kalau kita mempersembahkan yang terburuk, maka Allah juga memberikan kita keburukan-keburukannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan di hadis yang kita baca tadi itu, ketika seorang hakim atau seorang penguasa yang mana dia itu menyusahkan rakyatnya dan selalu mempersulit rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan dia kesulitan selama dia berkuasa, bahkan mungkin sampai di akhir hayatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan mungkin di dunia dia tersiksa kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Wal'iyadzubillah. Sangat berat sebenarnya di penguasa itu. Sangat berat. Yang berikutnya, harsul Rasul sallallahu alaihi wasallam ala salamati ummatihi min ba'di wa syafaqatihi alaihim. Di hadis yang kita baca tadi itu begitu semangatnya dan antusiasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperhatikan nasib umatnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, beliau berkata, ummati ummati, umatku umatku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkorban untuk umatnya, jiwa dan raganya. Seluruh hidupnya berkorban untuk umat. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kamu persembahkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang telah kamu perbuat untuk nabimu yang katanya kamu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang telah kamu mengkorbankan dari jiwa ragamu untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sunnah-sunnahnya sudah engkau laksanakan? Apakah apa yang dilaksanakan Nabi itu sudah engkau laksanakan? Hadisnya berapa yang kau hafal? Al-Quran berapa yang kau hafal? Dari semua yang kau pelajari, apa yang kamu amalkan? Jangan hanya kita melaksanakan dengan lisan kita mengatakan cinta Nabi, namun secuil pun dari sunnah Nabi kita tidak pernah melaksanakan. Bahkan mungkin membencinya atau menghinanya. Sebagai contoh misalnya, orang yang senantiasa ingin melaksanakan sunnah Nabi yaitu membiarkan jenggotnya, namun dia malah menghinanya. Ingat, berarti cintamu palsu. Hanya lisanmu mengatakan cinta Nabi, tapi perilakumu dan sikapmu, amalanmu berlawanan dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Nabi ini sudah berkorban untuk umatnya, tapi kebalikannya, apa pengorbananmu untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu semuanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, yang ditanyakan, atau mungkin ada yang mau dikoreksi. Kita silakan kita diskusikan di sini. Tafadhol, silakan. Mic-nya, silakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini agak di luar tema, Ustaz. Temanya. Tapi masih ini menyangkut masalah azab kubur. Menurut Agus Mustafa, bahwa azab kubur ini dia tidak diazab dengan fisik, hanya rohnya saja. Ini menurut Agus Mustafa ini. Nah, tetapi menurut ustadz-ustadz yang banyak kita dengar, baik dari ustadz bahasa lama dan lain sebagainya, itu dengan fisik. Nah, sementara azab kubur ini kita tahu bahwa setelah dari kubur dia masuk ke alam barzakh. Nah, sebetulnya penyiksaan ini nih setelah di alam barzakh atau masih di kuburannya? Mungkin ada hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat baik sekali, pertanyaannya sangat bagus karena berkaitan dengan al-iman bil ghaib. Iman dengan hal-hal yang sifatnya ghaib. Ini diantara rukun iman kita. Beriman dengan hal yang ghaib. Dan juga diantara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Di surat Al-Baqarah ayat yang keberapa itu? Yang ketiga atau yang kedua? Yang kedua, ketiga. Dzalikal kitabul la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada hal-hal yang gaib. Itu barometer orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada hal yang gaib. Dan alam barzakh itu adalah hal yang gaib. Nah, untuk menjelaskan hal yang gaib, maka kita tidak boleh menjelaskan dengan perasaan kita ataupun logika kita. Dan kita tidak bisa menggunakan barometernya akal kita dan juga perasaan kita. Maka diharuskan kembalikan kepada apa? Firman Allah dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimanakah Al-Quran dan juga Al-Hadith tentang alam barzakh ini? Ingat, manusia itu punya 3 atau 4 alam. Pertama, alam
janinnya. Apa istilahnya itu alam rahimnya. Selama 9 bulan 10 hari. Tapi ditiupkan rohnya kapan? Ketika berumur 4 bulan. Disitulah Allah tiupkan 4 hal. Di antaranya rezekinya, ajalnya, nasibnya, dan juga kematiannya ataupun yang amal baik dan buruknya. Kemudian setelah itu muncul ke alam dunia. Alam yang kedua. Alam nyata sekarang ini. Kemudian setelah itu ada alam yang ketiga, alam barzakh. Nah, apakah di kuburannya atau di mananya? Al-Quran mengatakan alam barzakh. Barzakh itu alam kubur. Karena kalau kita melihat dengan mata kepala kita buka kuburannya, kok itu cuma tulang-tulang tua. Itu penglihatan mata kita yang kasat ini. Namun alam barzakh itu beda alam dengan kita. Walaupun kita ingin menggunakan kamera yang secanggih apapun itu, tidak bisa menangkap. Makanya di film-film di acara televisi itu alam-alam atau dunia lain segala macam itu bohong itu hoax namanya. Melihat jin dan jun itu hoax itu. Kenapa? Mata kita yang Allah ciptakan ini, Allah yang menciptakan tidak bisa menangkap. Apalagi lensa yang ciptaan manusia nggak akan bisa. Kecuali itu menampakkan dirinya, tapi bukan dalam bentuk wujud aslinya, tapi diserupakan dengan wujud yang lainnya, bukan dengan yang aslinya. Nah, alam barzakh ini, ketika Allah menyiksa orang dalam alam barzakh ini, apakah dengan jasadnya atau dengan rohnya? Ini ada khilaf di antara para ulama. Pendekatan logis yang yang lebih kita pahami itu dengan kita membandingkan dengan mimpi. Antum tidur di tempat antum, di rumah antum, di kasur antum. Tapi antum mimpinya di pantai bersama siapa gitu, dengan teman-teman. Ini yang masih bujang langsung menghayal, jangan menghayal ya. Mimpi dengan indah kan. Antum merasakan rumah antum di pantai itu. Rasakan di pantai kan. Itu alam mimpi saja. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang ada di mimpi tersebut. Atau kebalikannya, ketika dia mimpi, tapi masih di rumah, tapi mimpinya buruk misalnya, maka dia juga merasakan keburukan-keburukan itu. Itu pendekatan yang paling dekat agar kita bisa melihat dan merasakan apa sih sangat kubur. Nah, seperti itulah nanti di dalam kubur. Walaupun itu mungkin belum tepat, tapi itu minimal mendekati. Nah, jasad kita begini saja, kita tidur kan, tapi kita bisa merasakannya. Nah, apakah dengan jasadnya atau dengan rohnya? Ingat, kalau kita kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika jasad seorang itu dimakamkan, itu rohnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rohnya maksudnya, jasadnya di kuburannya, rohnya dipanggil Allah kemana? Di surat Al-Fajr Allah berfirman apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke Rabbmu. Kembali kepada Allah dan nanti Allah akan kembalikan. Di hadis yang lainnya, masih juga hadis masalah ini, ketika jasadnya ini atau rohnya di soleh atau saleha, itu semua penghuni langit pertama mencium aroma yang begitu indah. Sehingga para malaikat bertanya, siapakah ini? Siapakah roh yang begitu harum mewangi ini? Kata Allah dalam hadis qudsinya, Allah menyebutkan nama yang pernah terbaik di dunianya. Makanya kalau kita menamakan nama anak-anak kita, cari nama yang terbaik. Nama yang terbaik. Jangan karena terpesona dengan nama-nama barat. Johnny misalnya kan nama barat itu. Atau nama-nama yang lainnya. Gantilah dengan nama-nama yang lebih indah gitu. Ya, seperti indah. Ya, begitu. Kenapa? Karena Allah akan memanggil nama hambanya dengan nama yang terbaik. Nah, setelah itu akan dikembalikan lagi ke kuburannya. Rohnya. Jasadnya tetap pada situ. Nah, ketika
rohnya saleh, maka Allah akan memberikan kenikmatan di situ dengan roh dan jasadnya. Kebalikannya juga, ketika orang yang taleh, kebalikan yang saleh, maka dia diberikan siksaan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya di doa kita sebelum salam kita, apa doanya? Doa Allahumma inni a'udzubika dari fitnah apa? Siksaan kubur, kemudian fitnah mati dan hidup, dan juga fitnah ad-dajjal. Kenapa? Karena dari hadis-hadis yang kita baca ada siksaan kuburnya. Pertanyaannya apa? Apakah dengan jasadnya ataupun dengan rohnya? Ini ulama pun berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena kita belum tahu seperti apa. Tapi yang paling benar adalah yang dekat dengan hadis, yang dekat dengan dalil, yaitu dengan jasad dan juga rohnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu pertanyaan. Ya. Hadis ya Ustaz ya, bahwa kita sering dengar juga ini cerita bahwa yang bisa mendengar siksa kubur bagi yang baru meninggal binatang-binatang. Ada hadisnya enggak atau yang mana kira? Ya, ada hadisnya. Yaitu diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita ketika ketika sudah memakamkan sahabat-sahabat beliau. Dikisahkan dalam riwayat itu ada burung yang hinggap di kepala beliau. Dan ternyata Nabi mengabarkan kepada bahwasanya dia sedang disiksa. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma dan menancapkannya. Dan mengatakan fa'innahuma yu'adzaban. 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya karena sering membawa namimah, yang kedua karena sering membuang hajat sembarangan, kencing sembarangan, tahu ya? Mungkin kencing di sembarang tempat terus dipatok kepalanya, itu nggak ada tembok. Kita ingat itu siksaan yang sangat pedih itu. Jadi hati-hati yang suka kencing sembarangan nih, harus di tempatnya yang Allah siapkan, atau kencing di tempat orang lewat. Di hadis yang lainnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasannya penghuni di situ juga penghuni kuburan juga merasakan orang yang jalan di atas kuburannya. Makanya bagi orang yang sedang melayat atau menghantarkan jenazah dilarang lewat di atas kuburan. Apalagi duduk di atas kuburan, harus ada jalannya, pinggirannya. Makanya bagi orang yang ini kembali kepada pemerintah, mungkin makam-makam itu harus dikasih jalan untuk mengantarkan jenazah. Jangan sampai para pengunjung ini melewati atau melanggar aturan Nabi, yaitu jalan di atas kuburan. Karena semut pun dirasakan oleh para penghuni kuburan tersebut. Jadi kemudian juga di hadis yang lain dijelaskan bahwasannya binatang-binatang itu seperti semut dan sampai yang lain itu juga mendengar siksaan yang ada di kuburan. Tapi manusia dihalangi pendengaran mereka. Di binatang melihatnya, mendengarnya. Wallahu ta'ala. Baik, yang lainnya cukup ya? Masih ada waktu lagi? Ya. Ada lagi yang lain? Masalahnya ngantuk atau gimana nih? Fadhal min huna. Ya, ada hal yang tadi lupa saya sampaikan tadi, di antara hikmah ketika seorang penguasa memberikan kesusahan pada rakyatnya, di antara balasannya itu ketika penguasa ini tidak memperhatikan rakyatnya, maka Allah juga akan mengirim kepada penguasa ini musuh-musuh yang senantiasa akan mengintai dia. Senantiasa mengirim musuh kepada dia sehingga dia pun tidak tenang. Dia tidak tenang dalam menjalani hari-hari.
Kemana dia pergi harus dikawal, dan segala macamnya. Sehingga dia tidak tenang. Kenapa? Akibatnya karena dia ini selalu memberikan susah kepada rakyatnya. Ini perhatian besar kepada pemerintah agar senantiasa memperhatikan rakyatnya. Sekecil apapun permasalahannya itu, karena doa yang orang yang terzalimi tidak ada penghalang dari dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus menjauhi hal-hal tersebut. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau curhat? Tafadhol. Boleh dengan tema atau di luar tema. Masih ada waktu ya? Silakan. Boleh juga bebas. Tidak harus sesuai dengan tema. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah adab untuk buang hajat, Ustadz. Misalnya kita ke sawah nih, kan ada air mengalir di parit. Terus sekitar jarak 100 meter atau 50 meter, kita di depan mandi, sekalian buang hajat. Berdosa nggak kita? Masya Allah. Terus di belakang ada orang mandi, nyuci gitu, Ustadz. Ini kebiasaan orang-orang yang kita kenal di pegunungan atau di pedesaan biasanya kan. Jadi dia mandi sekalian buang hajat di situ. Di sana kan ada yang mandi juga, ada yang nyuci juga. Di sana ada yang buang hajat lagi, Masya Allah. Nyampur itu, nyambung jadi satu. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Boleh tidak? Ingat, di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada penghuni kuburan yang kita bacakan tadi itu, dia la yahtarizu. Dia tidak membuang hajatnya di tempatnya. Dan juga hadis yang lainnya, Nabi melarang buang hajat di tempat orang yang sering ngumpul di situ. Sering ngumpul, sering nongkrong, apalagi mandi juga suka ngumpul di situ kan. Maka ketika ada orang yang mandi di situ, kemudian buang hajat di situ, maka dia sudah melanggar larangan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Nabi menyuruh kita ketika Nabi SAW tidak arada yadkhul khala. Nabi itu ketika hendak membuang hajat, karena dulu kan tidak ada WC seperti sekarang ini, tidak ada tembok, tidak. Beliau pergi ke tempat di mana manusia tidak bisa melihat beliau, sejauh mata memandang. Disitulah beliau buang hajat. Nah, ketika di sungai, kita juga boleh di situ, tapi tidak di tempat-tempat yang dimana orang itu buang hajat di situ, ngumpul di situ. Carilah ke tempat-tempat yang mana orang itu tidak pernah ke situ atau jauh dari pandangan manusia. Tapi kalau memang di situ digunakan untuk mandi, maka jangan. Kenapa? Karena kita dengan sengaja membuang kotoran yang mana orang lain juga akan melihat, yang terbang, yang ngapung, yang apa segala macam. Jangan dibayangkan, jangan dihayalin. Kenapa? Nabi melarang membuang hajat di tempat orang ngumpul. Nah, kalau orang di situ mandi, kita buang di situ, jangan dong. Kenapa? Apa bedanya Anda dengan kerbau misalnya? Kerbau kan mandi di situ, juga buang hajat di situ juga. Apa bedanya dia dengan kerbau? Ya harus kita bedakan lah. Makanya kalau buang hajat nyari tempat yang lain, mandi aja. Wallahu ta'ala alam. Berdosa ya berdosa. Kenapa? Karena melanggar ancaman Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membuang hajat di tempat kebanyakan manusia atau di tempat keramaian manusia. Wallahu ta'ala. Sudah habis waktunya? Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Silakan Pak, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya keluarkan pendapat saya atau pertanyaan saya ini. Saya minta maaf kepada bapak-bapak semua, terutama Pak Ustadz. Silakan Pak. Mungkin jarak dalam atau cara biasa ini. Ini pertanyaan ini saya ini Pak. Tentang tadi kan dibicarakan tentang kubur.
Arti percayakan ini saya ini tentang masalah orang meninggal. Kenapa orang meninggal itu harus kita pandikan dan harus kita sholatkan dan harus kita telekin dan harus kita mengajikan dan bersedekah. Apakah dalam pengertian dari hadis? Karena saya pribadi saya belum mendengar atau belum tahu, Pak. Ya, kenapa orang yang mati ya? Ya, yang mati Harus itu dipandikan, ya, kemudian disolatkan, dan ya, sebagainya. Ya, Ya. ya itu Pak. Ya itu Ya. aja Pak. Ya, kenapa? Pertama karena tuntunan Nabi kita Muhammad SAW kepada orang yang sudah meninggal dunia. Inilah sikap kita dari yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ingat, Islam itu penuh dengan adab. Jangankan kepada orang yang hidup, kepada yang mati pun kita punya adab-adab. Sebelum dia itu ditanamkan di muka bumi ini, maka ada hal-hal yang harus kita berikan. Mungkin kalau bahasanya kita berikan penghormatan kepada dia. Penghormatan kepada dia. Itu pertama kita mandikan. Kenapa? Ketika dia ingin menghadap Allah harus bersih, suci. Kenapa kita sholatkan? Agar dia mungkin sebelumnya tidak pernah sholat, ya kan? Mungkin itulah saatnya kita mensolatkan dia. Mungkin dia banyak berlumuran dosa, makanya kita bersihkan kotoran-kotorannya dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mungkin dia tidak pernah sholat, dengan sholatnya kita itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan juga kita doakan dia. Di saat dia meninggal kita doakan, kita sholatkan, agar apa? Agar jasadnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seorang muslim kepada yang lain saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangankan masih hidup kita saling mendoakan, mati pun kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika dia sudah mati pun jadi kuburan misalnya, di saat kita melewati kuburan tersebut kita pun mendoakan kepada mereka kan? Doa masuk kuburan. Ini adab kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Karena inilah merupakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang baik adalah umat yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena waktu sudah habis, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.